Walaupun di awal budidaya kalian tebar bibit lele ukurannya sama rata, 10 atau 15 hari kemudian pasti jadi 3 sampai 4 ukuran yang berbeda. Ada bibit lele yang tidak naik ukuran sama sekali, ada yang naik ukuran 1 tahap, ada yang naik 2 tahap, ada juga yang naik 3 tahap dari ukuran awal. Untuk bibit lele yang tidak naik ukuran sama sekali, biasanya bibit lele tersebut kalah dalam persaingan perebutan pakan. Dan ikan lele yang besar sekali melebihi ukuran yang lain biasanya itu ikan lele bongsoran. Ikan lele inilah yang memiliki genetika kanibal yang lebih ganas dibanding yang lain karena dia merasa menjadi rajanya di dalam kolam. Ikan lele inilah penyebab berkurangnya populasi atau jumlah ikan lele kalian di kolam. Seperti cerita salah satu sahabat ini yang di awal budidaya ikan lele tebar bibit lelenya ukuran 5-6 cm sebanyak 1000 ekor. 12 hari kemudian dia melakukan pergantian air kolam sekaligus melakukan penyortiran. Dari hasil penyortiran tersebut didapatlah 4 ukuran ikan lele yang berbeda, yaitu ukuran 5-6 cm, ukuran 6-7 cm, ukuran 7-8 cm, dan ukuran 8-9 cm. Dari penebaran bibit lele 1000 ekor, tersisa sekitar 826 ekor. Berarti bibit lele yang hilang sekitar 174 ekor dalam 12 hari. Hasil penyortiran ikan lele dibagi menjadi 2 kolam. Langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Saran saya, lanjutkan terus sampai panen konsumsi. Ini adalah periode kamu belajar budidaya ikan lele. Dapatkan data sebanyak mungkin, catat secara detail alur budidaya ikan lele yang kamu rasakan untuk menjadi bahan perbandingan di periode budidaya selanjutnya. Itu normal bagi seorang pemula yang sedang belajar. Tugas utama kamu adalah menjaga ikan lele agar tetap hidup, sehat sampai panen. Dari cerita sahabat ini, kita bisa petik hikmah positifnya. Yang pertama, penyortiran ikan lele biasanya bersamaan dengan pergantian air kolam. Tidak ada waktu tertentu atau jadwal pasti dalam melakukan pergantian air kolam dan penyortiran. Seperti cerita di atas, dia baru melakukan sortir di umur 12 hari dari tebar bibit lele. Buktinya ikan hilang sebanyak 174 ekor. Kalau dia cermat dan jeli, di periode berikutnya pasti dia akan melakukan sortir di umur 1 minggu atau paling lambat 10 hari dari tebar bibit untuk mengantisipasi berkurangnya jumlah ikan lele akibat kanibalisme. Itu yang dinamakan fleksibel mengikuti alur budidaya. Hikmah yang kedua, walaupun di awal tebar bibit lele seukuran sama rata, 15 hari kemudian minimal jadi 4 ukuran yang berbeda. Tingkat keseragaman ikan lele tergantung beberapa faktor, di antaranya faktor genetika, teknik pemberian pakan, dan teknik penyortiran. Mohon diingat, hanya beberapa orang saja yang mampu budidaya ikan lele tanpa melakukan sortir, tapi hasil panen ikan lele hampir sama rata ukurannya. Mereka sudah sangat paham tekniknya, juga ditopang dengan faktor hoki atau keberuntungan. Hikmah yang terakhir, kalian jadi tahu manfaat dari melakukan pergantian air kolam dan juga penyortiran. Dari cerita di atas, kita jadi tahu manfaat dari melakukan pergantian air kolam sekaligus penyortiran. Andai kata dia tidak melakukan penyortiran di umur 12 hari, bisa jadi jumlah penyusutan ikan lele akan lebih banyak. Di samping itu, kita juga bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ikan lele serta berapa persen tingkat kehilangan ikan lele akibat kanibalisme.